Ya saya pernah menang Ustaz, saya pernah dapat sekian, saya pernah dapat sekian. Bapak-bapak, jamaah, El-Kalam semuanya, gampang saja saya jawabnya. Di list saja orang-orang paling sukses di dunia. Ada tidak yang pertama, misalnya nomor 1000 sekian, oh dia menang judi slot gitu. Tidak ada. Tidak ada. Ya, pengusaha, pebisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa El-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan para asatidz El-Kalam. Hadir di redaksi kami pertanyaan seputar judi online atau yang viral dengan istilah ngeslot. Dan memang banyak efek madharat yang terjadi dalam kegiatan ini. Banyak orang yang sampai bunuh diri karena kehabisan harta bendanya, rumah mereka jual, sawah mereka jual, bahkan terlilit hutang karena aktivitas ini atau aktivitas judi online ini. Bagaimana menyikapinya? Baik, para asatidz El-Kalam telah hadir yang insya Allah akan memberikan pencerahan untuk penanya pada khususnya dan kaum muslimin pemirsa El-Kalam pada umumnya. Fadl. Ya memang kita prihatin ya Ustaz, kita prihatin, kita bersedih ya dengan fenomena yang mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan sekali. Keluar angka-angka yang fenomenal ya. Saya dengar sampai 200 triliun Ustaz. Masya Allah. Di mana yang uang itu kalau dalam kondisi normal beredar tengah masyarakat ya, misalnya pun dibelikan rokok misalnya di warung, maka yang punya warung itu akan membelikan susu untuk anaknya ya, beli burung mungkin. Kalau dibelikan spare part motor akan oleh pemilik bengkelnya akan diputar di ya sebagai tambahan modal bengkelnya misalnya. Atau yang lain-lain lah, kita nggak usah berbicara masalah 200 triliun ini masukkan uang zakat dan enggak. Yang biasanya saja dilakukan masyarakat ini hilang semuanya. Hilang ya. Nah, ini jamaah El-Kalam rahimakumullah, kita melihat bagaimana memang ketika sesuatu itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, maka kita lihat memang kalau dilanggar maka madharat yang akan begitu besar. Nah, di sini kami ya, saya pribadi mengajak ya, khususnya buat diri saya pribadi dan setiap kaum muslimin yang mau mendengarkan ya, ada dalam surat Al-Hadid ayat 14. Saya tidak membahas, kalau hukumnya jelas hukumnya haram ya, mau diapakan haram. Mau tidak ini kan judi online kan nggak menimbulkan permusuhan Ustadz, kan nggak, orangnya kan nggak berhadapan-hadapan langsung kayak orang judi zaman dulu ya, yang berhadapan-hadapan sehingga yang menang senang, yang kalah gondok, kemudian terjadi marah-marahan di situ. Sekarang efeknya lebih besar ya, tadi ada orang bunuh diri, ada yang sampai menjual rumah, tanah, hartanya ya, sampai dipecat pekerjaannya karena menggelapkan uang ya. Efeknya mengerikan sekali. Dalam surat Al-Hadid ya. Dalam surat Al-Hadid ayat 14. Ini ada dialog antara kaum munafik dengan orang-orang muslim. Ketika di dunia mereka itu bersama-sama ya, ketika di dunia itu ya, orang munafik itu casingnya kan Islam ya. Tetapi nanti di akhirat nasibnya berbeda. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini menceritakan nanti di akhirat orang munafik itu akan mengeluh kepada orang-orang muslim. Yunaduna alam nakum ma'akum.
mereka orang-orang munafik akan memanggil orang-orang mukmin yang mereka kenal, ya. Wahai orang-orang mukmin, bukankah dulu di dunia kita itu bersama-sama? Nah, ini kita melihat jawaban orang-orang mukmin. Qalu bala. Ya, betul. Ya. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur. Nah, saya tidak menyatakan yang main judi ini munafik, bukan. Cuma di dalam ayat ini ada pelajaran penting sekali mengapa orang itu bisa terjerumus dalam hal-hal seperti ini, yaitu apa? Jawaban yang Allah kutip dari jawaban orang-orang mukmin di sini adalah walakinnakum fatantum anfusakum. Kalian ya yang memfitnah, mengada-adakan fitnah atas diri kalian. Ya. Orang-orang yang main slot ini tidak ada yang dipaksa. Tidak ada yang ditodong senjata, ayo main slot gitu kan. Ayo main judi online. Semuanya dengan penuh kesadaran. Ya, atas kemauan sendiri, atas kesenangan sendiri melakukan itu. Yang menjerumuskan diri kita ya siapa? Kita sendiri. Kita sendiri. Ya. Wa gharratkumul amaniyu. Nah, kenapa kok main? Di antaranya adalah ketagihan. Ketagihan ketika menang, yaitu apa? Di sini disebut apa? Dan kalian ditipu oleh angan-angan. Judi itu yang menang adalah bandar, ya. Ya, saya pernah menang Ustaz, saya pernah dapat sekian, saya pernah dapat sekian. Bapak-bapak, jamaah, El-Kalam semuanya, gampang saja saya jawabnya. Di list saja orang-orang paling sukses di dunia. Ada tidak yang pertama, misalnya nomor 1000 sekian, oh dia menang judi slot gitu. Tidak ada. Tidak ada, ya. Pengusaha, pebisnis, ya, atau mungkin karena keluarga kerajaan, tidak ada yang karena bermain judi. Ya, itu adalah angan-angan kosong yang dijual oleh para orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah bandar. Ya. Nauzubillah min dzalik. Itu semuanya angan-angan kosong. Ya. Jadi dalam surat Al-Hadid ini, ya saya mengambil pelajaran bahwa kita manusia ini mudah sekali ditipu oleh angan-angan. Walaupun kesalahan memang tidak sepenuhnya ada pada masyarakat. Para art ini marketingnya luar biasa, para artis, ya. Bahkan di YouTube itu ada apa namanya? Kita kemarin yang baru muncul adalah para streamer, ya, yang mereka live memperlihatkan permainan kemudian didonasi oleh pihak-pihak dari judi-judi ini yang ditonton oleh anak-anak, sehingga fenomena ini juga ada pada anak-anak. Ya. Ini harusnya sudah menjadi perhatian pemerintah. Ya. Maka kita harus bisa mendesak, selain pada diri kita sendiri, kita harus mendesak pemerintah juga untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan cara apa? Menutup semua marketing, menutup semua jalan, ya, agar tidak ada lagi promosi-promosi, ya, menangkap para bandarnya dan seterusnya. Ya, walaupun kita juga harus mulai dari diri kita, karena kesalahan yang kita lakukan itu juga tidak keluar dari diri kita sendiri. Ya, fatantum anfusakum, ya, kesalahan kok bisa sampai seperti itu ya karena kita sendiri. Ya. Ya, jadi saya melihatnya demikian. Yang pertama, kita jangan terlena oleh hal-hal yang angan-angan kosong seperti menang judi dan seterusnya itu. Dan yang kedua, ini harus ada langkah-langkah segera yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini, ya, dengan menegakkan hukum yang ada. Bekali diri dengan iman, ya, bahwa apapun bentuknya judi tetap haram hukumnya. Memang dengan perkembangan zaman semakin canggih gitu ya. Dan harapan kita pemerintah ada langkah-langkah konkret untuk membuntoni mafasid ini. Karena yang sependek yang saya tahu sampai hari ini belum ada yang ditangkap mengenai judi online ini. Iya. Padahal kerusakan sudah luar biasa, saya kurang tahu juga kenapa ya. Kalau ini aneh juga. Kalau di tingkat kecamatan, pihak kepolisian aktif untuk menangkapi orang-orang sabung ayam, judi kan, itu aktif mereka. Ya, kalau gitu. Yang kecil-kecil kok aktif, kalau yang gitu. Seperti ini bagaimana ya? Iya, mudah-mudahan
ada perhatian dari yang berwenang tentunya. Kita support agar ada langkah konkret untuk Darul Mafasid, ya, untuk menangani masalah-masalah seperti ini. Tetap madorot. Dan ini adalah apapun jenisnya yang namanya maisir, judi, itu Islam larang. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu kalau dalam surat Al-Maidah ayat 90. Jadi yang paling utama adalah yang pertama, bentengi dengan iman. Pahamkan bahwa diri kita terhadap aktivitas-aktivitas seperti itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menimbulkan madorot untuk kita. Dan yang kedua, kita punya harapan mudah-mudahan yang berwenang, ya. Ada pihak aparat dan sebagainya, ada langkah konkret untuk hal ini. Demikian, mudah-mudahan bisa ada tambahan. Fadhal Ustaz. Mungkin melengkapi apa yang disampaikan Bang Imad tadi ya. Jadi di sini saya membaca salah satu berita dari CNN bahwasanya Polri itu sudah menangkap 866 tersangka judi online. Polri dari 685 kasus sejak 2022. Jadi sejak 2022 pemerintah kita dalam hal ini mungkin diwakili oleh Polri itu sudah menangkap para pelaku-pelaku yang membantu atau mungkin berurusan dengan judi online. Dibuktikan dengan sudah ada kasusnya 800-an gitu kan. Jadi sudah ada langkah dari pemerintah, berarti alhamdulillah berarti ketika memang ada sesuatu yang berkaitan dengan itu, kita pun sebagai masyarakat bisa melaporkannya kan. Karena ada ternyata Polri menangkap gitu kan. Berarti kan ketika memang ada seperti itu bisa kita proses untuk segera mendapatkan tindakan gitu kan dan mengantisipasi. Kemudian satu lagi, CNN ya ini. Dari CNN. Kemudian satu lagi, di sini Darul Ifta Mesir sempat mengeluarkan statement saat itu berbicara mengenai orang banyak bermain sudah mulai bergeser dari yang enggak online, offline menjadi online. Di sini beliau Darul Ifta memberikan dhawabit syar'iyyah fil al-abi al-elektroniyah. Jadi dhawabit syariah untuk bermain elektronik. Nah, kan berarti termasuk di dalamnya adalah judi online gitu kan. Minal muqarrari fi syar' annal asla fil lahwi wal la'bi wat tarwihi an nafsi wal ibaha. Aslinya dasar hukumnya itu boleh-boleh saja gitu kan. Nah, tetapi di sini alhamdulillah diberikan beberapa catatan. Yang pertama, alla yatahawwalul la'ba ila idmar. Yang pertama bahwasanya jangan sampai bermain itu membawa kepada kecanduan. Nah, kalau judulnya kan sudah jatuhnya ke kecanduan. Dibuktikan dengan banyak kasusnya, mungkin disampaikan tadi sampai ada yang bunuh diri gitu kan. Kemudian yang kedua adalah alla yastamila ala muharram. Nah, tidak boleh bercampur di dalamnya sesuatu keharaman. Nah, judi kan sudah haram. Berarti masuk dua-duanya ini secara dhawabit di sini gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah alla yu'addi ila tadhi'i hukukillah. Nah, untuk tidak boleh di dalamnya ada unsur-unsur yang menghilangkan hak-hak Allah. Karena nanti ketika sudah bermain berarti dia terlena dan tidak menunaikan sholat dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi itu beberapa dhawabit yang diberikan oleh Darul Ifta, yang mana ini sangat cocok sekali dengan kasus judi online. Jadi betul-betul dilarang ketika memang ada unsur-unsur keharaman di dalamnya. Dan alhamdulillah Polri kita tentunya kita support, kita dukung. Sudah ada langkah-langkah konkret. Ini data yang diperoleh dari tahun 2022 sampai sekarang lebih dari 800 kasus judi online sudah ditangani oleh yang berwajib. Tentunya ini kita support, kita dukung, dan kita berbahagia ada perhatian terhadap masalah ini. Kemudian kita juga diingatkan dari Darul Ifta ya tentang dhawabit syar'iyyah, bagaimana menggunakan media, cerdas dalam menggunakan media. Yang pertama, jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang sifatnya sampai menagih, ketagihan ya, ketagihan. Kemudian jangan sampai memasukkan hal-hal yang haram dalam aktivitas elektronik tersebut. Kemudian jangan sampai ketika menggunakan elektronik itu sampai kepada meninggalkan hak-hak dan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menambah referensi untuk kita, sehingga kita nggak menolak hadirnya teknologi, tapi kita bisa memanfaatkan dengan baik
sehingga menambah pencerahan dan tentunya pengetahuan untuk kita.